Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, dalam sekejap mata, Morosa telah mengasingkan diri selama setengah abad. Transformasi Morosa ini memakan waktu lama. Gumam Luofeng. Dia duduk di pavilion rumah bangsawan kota. Dia bisa merasakan keadaan Morosa di menara bintang hanya dengan satu pikiran. Bahan mayat yang diberikan kepadanya, Morosa baru memakan sekitar 2/3-nya dan tidak memakan sisanya. Pada saat ini, Morosa sedang tertidur lelap dan auranya juga berubah sangat lambat. Auranya sudah lebih kuat dari Kaisar Guisu dan Raja Dewa Wuxin, dan dia masih bertransformasi. Luofeng tersenyum. Aku yakin jika transformasinya berhasil, dia akan mencapai kondisi tertinggi. Ketika Morosa berhasil menembus dan mencapai kondisi puncak, aku bisa melakukan banyak hal yang ingin kulakukan, kata Luofeng sambil memegang gelas anggur dan memandangi butiran salju yang berjatuhan di kota Huya. Begitu Morosa menguasai Dao secara lengkap, dia akan terbebas dari sebab dan akibat, dan Dao-nya akan menjadi sempurna dan tidak meninggalkan jejak. Luofeng tahu ini. Dao yang lengkap memiliki banyak fitur yang hebat. Waktu kultivasiku terlalu singkat dan aku masih di tingkat kedua Raja Dewa. Saya akan meluangkan waktu dan tidak akan terburu-buru. Luofeng memiliki rencana yang jelas untuk jalur kultivasinya. Pada tahap benua asal, ia memiliki 2 tujuan kultivasi. Yang pertama adalah mencapai kondisi tertinggi. Yang kedua adalah memiliki cukup kesabaran untuk memahami rahasia tingkat tinggi pada level rendah. Guru! Sosok datang dari angin dan salju, datang ke pavilion dan memberi hormat. Itu adalah murid kedua Luofeng, Xinyu. Naiklah! Luofeng meletakkan gelas anggurnya dan menatap muridnya sambil tersenyum. Di antara para murid sekte Daohe, Xinyu adalah yang paling berbakat. Ia telah membuat kemajuan pesat dan sekarang berada di level puncak alam kekacauan. Ia tidak berniat untuk mengelola urusan sekte yang remeh dan lebih berkonsentrasi pada latihan spiritual. Xinyu mengenakan pakaian hijau dan memberi hormat sambil berkata, Guru, setelah mencapai titik kemacetan di cabang Bitian dan cabang Huntian, tetapi saya belum dapat mengambil langkah terakhir untuk benar-benar menguasai cabang Dao. Xinyu, kamu baru berada di alam kekacauan selama lebih dari 200 tahun. Sudah sangat bagus untuk mencapai puncak alam kekacauan. Luofeng menatap muridnya. Tetapi kamu harus tahu bahwa pangeran kelas 1 dari keluarga kerajaan kedua negara kuno dengan sumber daya yang cukup, bahkan butuh 100 abad untuk mencapai puncak alam kekacauan. Murid tahu bahwa bakatnya tidak ada apa-apanya di seluruh benua asal. Xinyu menatap Luofeng dengan mata berapi-api. Hanya beberapa abad sejak guru mencapai alam kekacauan, dan guru telah melampaui alam kekacauan. Hahaha, Luofeng tertawa. Memang baru beberapa abad sejak dia memasuki alam kekacauan dengan tubuh dewa yang sempurna dan metode transformasi yang tidak terlihat dan tak berbentuk. Ia memiliki kekuatan transenden di alam kekacauan. Saat itu, dunia luar menduga bahwa Luofeng adalah reinkarnasi dari seorang raja dewa tertentu. Aku ingin memberitahumu bahwa bahkan jika para pangeran kelas 1 dari keluarga kerajaan kuno mencapai puncak alam kekacauan lebih awal, banyak dari mereka akan terjebak dalam kemacetan sepanjang hidup mereka dan tidak dapat menjadi raja dewa, kata Luofeng sambil menatap muridnya. Terjebak dalam kemacetan sepanjang hidupnya?
Hati Xinyu menegang. Kultivasi di alam kekacauan hanya tentang memahami cabang-cabang Dao dan mengumpulkannya secara perlahan. Namun, untuk memahami cabang-cabang Dao, Anda perlu memiliki pencerahan mendadak, kata Luo Feng. Pencerahan? Xinyu menjadi bingung. Pencerahan tidak dapat dicapai dengan memaksakannya. Kuncinya adalah mengumpulkan dan memperoleh pengetahuan. Yang harus kamu lakukan sekarang bukanlah memahami cabang-cabang Dao Agung. Sebaliknya, kamu harus memahami metode rahasia tingkat Raja Dewa. Jika kamu memahami metode rahasia, kamu dapat dianggap sebagai transenden alam kekacauan. Pahami 2 metode rahasia dan 3 metode rahasia. Semakin banyak metode rahasia yang kamu pahami, semakin dekat kamu dengan Dao Agung. Suatu hari, kau secara alami akan menyadari cabang-cabang Dao Agung, kata Luo Feng. Apakah semakin kita memahami metode rahasia Raja Dewa, kita akan semakin dekat dengan Dao Agung? Dan juga guru, berapa banyak metode rahasia Raja Dewa yang dapat direalisasikan untuk menjadi Raja Dewa? Tanya Xinyu. Salah, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Semakin kau ingin memahami Dao Agung, semakin jauh kau darinya. Jangan mengejar cabang-cabang Dao Agung, tetapi fokuslah untuk memahami metode rahasia. Kumpulkan perlahan-lahan dan kau secara alami akan mencapai terobosan ketika saatnya tiba. Hanya ketika kamu mengumpulkan cukup banyak pengetahuan yang solid di setiap alam, kamu dapat melangkah lebih jauh di jalan Raja Dewa, kata Luo Feng sambil menatap muridnya. Berkonsentrasilah untuk memahami metode rahasia dan jangan mengejar cabang-cabang Dao Agung. Murid mengerti. Xinyu segera memberi hormat. Murid mundur dulu. Luo Feng mengangguk. Jika kamu menjadi muridku, kamu harus memiliki tujuan yang tinggi. Jika tidak ada gunanya menjadi Raja Dewa biasa sepanjang hidupmu. Gumam Luo Feng. Dia tentu saja memiliki harapan untuk murid keduanya, Xinyu. Scene berganti. Di benua asal, dunia tersembunyi yang terbuka di dunia Sungai Ibu. Pria berjubah hitam dan berwajah emas ini sangat kuat. Tubuh fisiknya tidak kurang dari bentuk kehidupan tertinggi. Dan keinginan spiritualnya melampaui tingkat Raja Dewa, kata Raja Dewa Yongfu sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kekuatan ganda tubuh dan jiwa, bahkan wanita berjubah ungu itu dikalahkan olehnya. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh terhadap dunia? Raja Dewa Yufu di sampingnya berkata, kelompok makhluk teratas di benua asal, termasuk binatang sektor kerajaan Tianmu dan penguasa 10.000 alam, semuanya diam-diam memperebutkan sumber daya. Apakah jubah hitam ini tidak peduli dengan sumber daya? Raja Dewa Yongfu juga berkata, ada orang-orang di puncak benua asal, dan orang yang tidak tertandingi adalah Ratu Fengdu, dan yang lainnya adalah Leluhur Rapi. Di belakang Ratu Fengdu adalah pendiri wilayah ekstrim timur, jadi tidak perlu bertarung. Dan Leluhur Rapi, ku dengar Leluhur Huo bertemu Yuan dan menerima bimbingan Yuan, jadi dia tidak perlu bertarung lagi dan bisa fokus pada kultivasi. Tapi mengapa jubah hitam ini tidak bertarung? Raja Dewa Yongfu sedikit bingung. Dia hanya bertindak sekali di alam mimpi dan tidak ada jejak tindakannya yang terlihat di tanah harta karun lainnya. Bagaimana dia bisa hanya menonton dan melepaskan begitu banyak sumber daya? Dengan kekuatannya, dia bisa merebut banyak hal. Setelah lama ditindas oleh 2 kerajaan kuno, begitu mencapai tingkat kaisar atau raja, mereka biasanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memperjuangkannya, kata Raja Dewa Yufu meratap. Dunia asal benua asal secara bertahap memasuki tahap akhir, dan mereka yang memiliki sedikit pengejaran akan memperjuangkannya. Kupikir dengan satu penolong lagi, dengan bergabung bersama, kita dapat mengambil lebih banyak dari kedua negara kuno, kata Dewa Raja Yongfu sambil menggelengkan kepalanya.
Raja Dewa Yongfu memimpin seluruh pasukan Muhe dan tentu saja berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan banyak harta. Dia juga ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya berharga dan ingin mengumpulkan garis keturunan Hunyuan yang lengkap. Pria kuat berjubah hitam tampaknya merupakan praktisi yang bebas dan Raja Dewa Yongfu sangat ingin menyambutnya. Namun tampaknya pria kuat berjubah hitam itu terlalu rendah hati dan tidak terlalu peduli dengan harta karun dan sumber daya. Di kota Huyang, ruangan tenang di rumah penguasa kota. Di dalam menara bintang, Luo Feng telah mempelajari material mayat yang baru diperoleh dari makhluk garis keturunan Hunyuan alam tertinggi. Material mayat ini dapat memata-matai 15 jenis bentuk kehidupan alam tertinggi yang disebut bentuk 24 fase. Juga termasuk diantaranya ketiga makhluk garis keturunan Hunyuan alam pamungkas ini memiliki berbagai aspek dalam komposisi kehidupan paling dasar mereka. Luo Feng juga menembus menara bintang dengan kesadaran spiritualnya dan mengamati pola rahasia yang luas dan tak berujung. Seiring penelitian Luo Feng yang semakin mendalam, sumber pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya, yaitu sisik merah darah 12 warna, menjadi semakin menakutkan. Luo Feng tampak linglung. Sisik berwarna merah darah ini mekar dengan cahaya berwarna darah yang menakutkan. Cahaya berwarna darah ini jauh lebih mengerikan dan jahat, seperti darah yang tak berujung yang menyelimutinya. Cahaya itu akan menenggelamkan jiwa Luo Feng sepenuhnya. Bahkan dengan keinginan spiritual Luo Feng, jantungnya bergetar dan dia langsung berhenti. Apa yang terjadi? Luo Feng duduk bersila di menara bintang. Seiring dengan semakin mendalamnya penelitian, sisik berwarna merah darah ini menjadi semakin mengerikan. Luo Feng menjadi tenang dan kemudian menunjukkan senyum gembira. Kalau begitu, hadapi saja. Luo Feng kembali tenggelam dalam latihan. Ia telah mencoba 9 cabang dao kelahiran dan kematian untuk menafsirkan sisik merah darah. Kali ini, Luo Feng merasa bahwa ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sisik merah darah dan bahwa penciptaan metode rahasia mungkin membuahkan hasil. Semua kekuatan di benua asal sejak orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas itu beraksi di alam mimpi. Mereka sangat khawatir tentang tindakan orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas selanjutnya. Tetapi Luo Feng mengabdikan dirinya untuk berlatih dan juga menunggu transformasi merosa. Tanpa disadari, lebih dari setengah abad telah berlalu. Itu masih belum berhasil. Di dalam menara bintang, Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Pemahamanku tentang menara bintang masih belum cukup untuk menciptakan jurus fusi 9 cabang dao kehidupan dan kematian. Saya hanya bisa memahami sedikit tentang teknik fusi 8 cabang. Pikiran Luo Feng bergerak dan tubuh kehidupan dunia yang besar terbagi menjadi 2. Di mana klon utama memiliki cadangan energi 56 kali lipat dari tubuh dewa yang sempurna, dan dunia bagian dalam berisi teratai kehidupan. Tanpa menggunakan harta rahasia, mari kita lihat kekuatan terkuatku, pikir Luo Feng. Ledakan. Kekuatan agung yang terkandung dalam klon utama langsung beroperasi sepenuhnya sesuai dengan metode rahasia. Dan kekuatan tak terbatas itu secara alami berubah menjadi kekuatan berwarna darah. Dalam sekejap mata, sungai besar berwarna darah yang menutupi setiap bagian ruang menara bintang muncul. Secara teori, ia tidak terbatas dan luas. Apakah ini metode rahasia fusi 8 cabang sungai kehidupan? Sosok Luo Feng mengembun di sungai berwarna darah yang tak berujung. Faktanya, sungai berwarna darah yang tak berujung ini adalah klon utama Luo Feng. Sosok yang terkondensasi sebenarnya adalah kumpulan kondensasi kekuatan yang tidak penting. Ledakan. Dalam persepsi Luo Feng, sungai berwarna darah ini sebenarnya adalah dunianya sendiri. Aturan operasi dunia ini sebenarnya adalah versi yang sangat disederhanakan dari sisik merah darah. Mulai saat ini, metode rahasia Luo Feng hanya memiliki sedikit bulu sisik merah darah
namun kekuatannya luar biasa. Di kedalaman sungai darah kehidupan, ada juga teratai kehidupan yang sangat besar. Ketika klan utama Luofeng berubah menjadi bentuk sungai kehidupan, teratai kehidupan juga menjadi inti dari sungai kehidupan, sangat meningkatkan kekuatan sungai kehidupan. Teratai kehidupan berkah, sungai kehidupan akan meluap sepenuhnya, pikir Luofeng. Dan tiba-tiba sungai darah itu dahsyat, dunia seakan terbalik, dan sungai darah yang tak berujung itu dahsyat dan menenggelamkan segalanya, memusnahkan segalanya. Luofeng sedikit mengernyit. Aturan tertinggi. Saat kekuatan sungai kehidupan meletus sepenuhnya, Luofeng merasakan batasan samar dari aturan tertinggi. Kekuatan sungai kehidupan tidak jauh dari batas atas yang ditetapkan oleh aturan tertinggi. Saya merasa bahwa jika diperkuat 30% atau 40% lagi, itu akan menyentuh batas atas ini. Luofeng sedikit terkejut. Dia baru berada di level kedua Raja Dewa. Dia belum menggunakan harta rahasia itu. Teratai kehidupan hampir merupakan harta karun rahasia yang nilainya melampaui tingkat Raja Dewa. Luofeng segera menyadari hal ini. Jika tidak ada harta karun seperti itu, saya khawatir metode rahasia 9 cabang hanya dapat menyentuh batas atas, pikir Luofeng. Metode rahasia 6 cabang dao kehidupan dan kematian merupakan trik pamungkas yang sebanding dengan cara-cara biasa. Metode rahasia 7 cabang memiliki transformasi kekuatan. Terakhir kali, Luofeng menggunakannya untuk menekan klan binatang sektor dunia dari negara Tianmu. Metode rahasia 8 cabang bahkan lebih kuat. Kengerian jalur fusi perlahan-lahan terwujud. Ini masih tanpa menggunakan menara bintang, dan itu sangat mendekati batas atas yang disetujui oleh aturan tertinggi. Cobalah kekuatan menara bintang. Begitu Luofeng memikirkannya, kekuatan mengalir ke pola rahasia terdalam di menara bintang dan mulai menggerakkan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Di kedalaman sungai merah darah yang perkasa, bayangan sisik merah darah muncul samar-samar. Kekuatan seluruh sungai merah darah melonjak tajam dan langsung menyentuh batas atas yang disepakati oleh aturan tertinggi benua asal. Tidak apa-apa jika kekuatannya telah mencapai batas atas di bawah sungai berwarna darah yang terbentuk dengan menggerakkan menara bintang. Setiap sungai seperti dunia, tak berujung dan berat, dengan banyak kemampuan seperti penindasan, pemenjaraan, penghancuran, penetrasi, pencekikan, dan lain-lain. Semua karakteristik metode rahasia bercabang 6, metode rahasia bercabang 7, dan metode rahasia bercabang 8 yang sebelumnya dipahami Luofeng hadir di sungai ini, dan semuanya terintegrasi menjadi satu. Aturan tertinggi membatasi kekuatan menara bintang, kata Luofeng. Sosok Luofeng muncul di permukaan sungai berwarna darah yang perkasa ini. Ketika kekuatannya mencapai batas atas, persaingannya adalah tentang gerakan misterius. Kekuatan yang sama, misteri yang berbeda, kekuatan yang berbeda. Luofeng memperhatikan ini. Tanpa menggunakan menara bintang, daya yang dihasilkan tampaknya hanya berbeda 30% hingga 40% dibandingkan dengan menggunakan menara bintang. Tetapi setelah menggunakan menara bintang, tingkat mengerikan setiap aliran sungai telah berubah secara kualitatif dan terasa 10 kali lebih kuat. Aku bisa merasakan bahwa bahkan bentuk kehidupan dunia milikku sendiri dengan cadangan energi 10 kali lipat akan terkikis dan musnah dalam sekejap di hadapan sungai darah yang diubah oleh menara bintang ini. Luofeng berpikir dalam hati, bahkan jika para kaisar dan raja itu menggunakan harta rahasia yang sangat kuat, berapa lama mereka bisa bertahan di hadapan kekuatan menara bintang? Tidak heran kedua leluhur itu mampu mengintimidasi binatang sektor dunia Tianmu dan penguasa 10.000 alam. Luofeng akhirnya mengerti. Sekalipun itu hanya batas atas kekuatannya,
alam luar biasa itu masih bisa sangat mengerikan. Setelah menyadari metode rahasia 8 cabang, Luo Feng bekerja lebih keras untuk memahami materi mayat garis keturunan Hunyuan dan menggunakan ini untuk memahami pola rahasia menara bintang. Tiba-tiba suatu hari, Luo Feng membuka matanya. Setelah berlatih, Morosa akhirnya berhasil. Aura Morosa yang perlahan meningkat akhirnya stabil sepenuhnya. Pada saat ini, kekuatan auranya tidak diragukan lagi berada pada level kaisar dan raja. Ini adalah binatang sektor dunia yang baru saja menerabas. Dia masih perlu terus menyerap energi langit dan bumi untuk membuat tubuh dewanya tumbuh hingga batasnya. Pada saat itu, tubuh fisiknya akan menjadi lebih menakutkan. Luo Feng datang ke tingkat ruang menara bintang yang eksklusif untuk Morosa. Tuan, aura Morosa sangat kuat dan mengerikan. Ruang ini dipenuhi aura gancuran yang tak berujung. Aura gancuran ini berpusat pada Morosa, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Apakah kamu sudah menguasai dao gancuran yang lengkap? Tanya Luo Feng. Dia melihat aura gancuran yang menyebar di sekelilingnya. Aura ini jauh lebih kuat daripada milik Raja Dewa Yongfu, Kaisar Zhou Feng, dan yang lainnya. Tanpa bantuan harta apapun, binatang sektor puncak memang jauh lebih kuat daripada kaisar dan lainnya. Aku akhirnya berhasil menembus batas. Morosa sangat gembira. Aku akhirnya menjadi binatang sektor tingkat puncak. Bahkan saat aku berhasil menembus batas, aku secara alami memahami tubuh dao gancuran. Sekarang, aku hanya perlu menyerap energi. Dalam waktu sekitar 1 zaman, tubuh dao gancuranku dapat tumbuh ke kondisi terkuat, kata Morosa. Apa itu tubuh dao gancuran? Tanya Luo Feng penasaran. Tubuh dao agung penghancuran memiliki 3 fase dao agung penghancuran. Meskipun vitalitasnya tidak sebaik dao agung kehidupan, ia sangat kuat dalam hal penghancuran. Morosa berkata dengan gembira. Saya juga secara alami telah memahami 36 rahasia alam pamungkas, dan rahasia-rahasia itu dapat dikoordinasikan. Saya tidak membutuhkan harta apapun. Saya memiliki kepercayaan diri untuk melawan para kaisar dan raja itu. Mereka hanya mengandalkan harta karun rahasia yang sangat kuat. Dalam hal wilayah dan kekuatan, mereka jauh lebih buruk dariku, kata Morosa yang cukup meremehkan. Apakah kau sangat kuat sekarang? Luo Feng tersenyum. Kalau begitu, tunjukkan padaku gerakanmu. Morosa tersenyum canggung. Tuan, nanti saya tidak sengaja menyakiti Anda. Tidak apa-apa, ini hanya salah satu klonku. Tidak masalah bagiku jika kau membunuh klon ini, kata Luo Feng sambil tersenyum. Tuan, baiklah, sesuai yang Anda katakan, kata Morosa. Luo Feng mengangguk sedikit. Pada saat ini, Morosa, tubuh dao agung gancuran, baru saja berubah dan belum tumbuh ke bentuk terkuatnya. Luo Feng masih sangat tertarik bersaing dengan eksistensi tertinggi. Tuan, berhati-hatilah. Morosa berdiri di sana mengulurkan 1 jari dan mengetuk pelan. Ia membuka dao penghancuran agung yang lengkap dalam aturan tertinggi. Sedikit kekuatan membuka seluruh dao penghancuran agung, dan dalam sekejap, semua jenis kekuatan penghancur turun dan menyelimuti Luo Feng. Tentu saja, Morosa juga membatasi jangkauan kekuatannya dan hanya menyerang klon tuannya. Inikah dao gancuran agung yang lengkap? Luo Feng merasakannya. Saya hanya merasa bahwa gerakan Morosa memang misterius dan sedikit kekuatan dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Klonnya yang memiliki cadangan energi 10 kali lipat dari tubuh dewa yang sempurna tidak dapat mengelak dan menerima serangan itu. Namun, Luo Feng hanya terluka ringan dan pulih dalam sekejap mata. Morosa, kekuatan ini tidak cukup. Luo Feng menatap Morosa sambil tersenyum. Sebagai eksistensi tertinggi, gunakan beberapa gerakan yang kuat. Raut wajah Morosa sedikit berubah, tetapi hatinya merasa tidak enak. Meskipun aku hanya melakukan serangan biasa, aku juga membongkar seluruh dao. Tapi Tuan Pulisa terluka.
Tuan, kali ini aku akan melakukan gerakan yang sangat kuat. Anda harus berhati-hati, kata Merosa sambil menatap Luo Feng. Mari kita mulai, kata Luo Feng. Merosa mengangguk. Dalam sekejap, Merosa terbagi menjadi 18 klon. 18 Merosa tersebar ke berbagai arah di angkasa yang luas, menampilkan rahasia-rahasia pamungkas yang berbeda. Pada saat ini, 18 jenis rahasia pamungkas meledak seketika. Kekuatannya bukan hanya superposisi dari 18 rahasia, tetapi koordinasi yang sempurna satu sama lain. Dan tingkat misterinya adalah perubahan kualitatif. Boom! Di bawah pengumpulan kekuatan yang mengerikan ini, semuanya terkondensasi menjadi satu titik dan langsung meledak keluar dari dalam tubuh Luo Feng. Tubuh Luo Feng hancur dalam sekejap dan banyak lubang muncul. Dalam sekejap, lebih dari separuh tubuh Luo Feng menghilang. Namun, vitalitas yang mengerikan pulih dari ketiadaan dan tubuh Luo Feng dengan cepat pulih dalam sekejap mata. Tetapi napasnya jelas lebih lemah. Napas Merosa juga melemah. Melihat Luo Feng, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan, apakah menurutmu klanmu tidak mengalami banyak kerugian? Kerugiannya hanya 30%, kata Luo Feng. Di bawah tipu daya mengerikan Merosa, klan Luo Feng kehilangan 3 cadangan energi tubuh dewa yang sempurna, yang juga mengejutkan Luo Feng. Kekuatan ledakan Merosa jauh lebih kuat daripada wanita berjubah ungu itu. Tuan, tunggu sampai tubuh dao penghancurku tumbuh hingga puncaknya, baru kita bertanding lagi, kata Merosa tidak yakin. Bisakah trikmu lebih hebat lagi? Tanya Luo Feng. Tidak ada jalan, Merosa menggelengkan kepalanya. Aku tumbuh menjadi binatang sektor dunia tingkat puncak, dan secara alami memahami tubuh dao penghancuran dan 36 rahasia tingkat tertinggi, yang merupakan rahasia terbaik yang diberikan kepadaku oleh aturan tertinggi. Bahkan jika aku memahaminya sendiri, kecil kemungkinan aku akan membuat banyak kemajuan. Jika triknya tidak bisa lebih baik, maka tidak perlu bertanding lagi, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit tertekan karena kehilangan 3 cadangan energi tubuh dewa yang sempurna sekaligus. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku akan membiarkan klon yang lebih kuat ikut bertanding, sehingga kerugiannya akan jauh lebih kecil. Setelah kompetisi ini, Luo Feng juga memahami bahwa di masa depan, saat menghadapi para kaisar dan raja, dengan seperangkat harta rahasia super kuat di dunia luar, akan lebih aman untuk bertindak dengan bentuk klon terkuat. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.